Tetapi kalau kita masih seperti kuda liar juga, melonjak-lonjak juga, belum bisa kita fana lagi. Dan belum bisa terjadi transformasi spiritual. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara subscriber yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang telah memberi subscribe terhadap channel ini serta telah menonton video kami ini maupun video-video sebelumnya. Atas kontribusi dan partisipasi saudara-saudara tersebut, saya mengaturkan banyak terima kasih. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara subscriber yang saya hormati. Nah, di dalam thariqah Naqsabandi yang saya terima dari guru-guru dan yang saya ajarkan kepada murid-murid, ketiga bentuk zikir ini, zikir jauhar, zikir kalbi, zikir sir, yang dipadukan dalam suatu sistem wirid. Nah, ini yang saya ajarkan. Nah, dalam perjalanan zikir itu sendiri nanti baru terjadi apa yang disebut dengan tadi saya katakan transformasi spiritual. Itu tahap yang kedua. Semula dia orangnya kasar, kemudian bisa menjadi lembut, semula dia pemarah menjadi pengasih, penyayang, dan seterusnya. Ya, macam-macam perubahan-perubahan. Apa yang dominan, karakter yang dominan dalam dirinya, yang menonjolkan keakuannya ketika dia melakukan zikir, maka terjadi perubahan di dalam dirinya. Namun ada juga yang tidak berubah, tidak harus berubah. Ada juga yang tidak berubah. Sudah berdatang-datang zikir tauhid itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan karakter tetap juga kasar kan? Ada juga. Jadi perubahan tadi itu, transformasi spiritual itu tidak serta-merta, saudara-saudara. Sebulan, 2 bulan kita belajar terikat terjadi transformasi spiritual. Tidak. Bertahun-tahun. Itu makanya zikir jauhar tadi itu, di zikir tauhid itu dijauharkan untuk menghantam kekasaran ego kita, untuk mengikis keangkuhan kita, bahkan seperti yang sering saya bicarakan dalam video-video saya, untuk menghantam karakter negatif dalam diri kita yang bersumber dari setan, iblis, laknatullah. Karena yang mempengaruhi karakter kita itu selain daripada nafsu kita, selain dari ego kita, adalah setan, iblis, laknatullah. 3 aspek itu yang mempengaruhi perilaku kita. Ego, keakuan, nafsu kita, nafsu amarah, dan kemudian setan, iblis, laknatullah. Itu yang mempengaruhi perilaku kita. Nah, zikir jauhar itu menghantam ego kita, menghantam nafsu-nafsu kita, ditundukkan nafsu kita. La ilaha, tiada yang patut disembah melainkan Allah. Ilaha itu adalah sesuatu dikarenakan nafsu kita melakukan penyembahan selain pada Allah. Apa saja yang disembahnya itu karena memperturutkan hawa nafsunya. Nah, memperturutkan hawa nafsunya itulah harus dihantam dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dengan demikian, nafsunya tadi itu harus ditundukkan terus dengan
zikir jauhar tadi, dengan zikir tauhid tadi, dan kemudian baru zikir kalbi dan zikir sir. Nah, itu tahap kedua. Nah, terakhir, ketika dia sudah mulai tenang, nafsunya, egonya, setan laknatullah, iblis laknatullah itu telah dikikis di dalam dirinya, dan semuanya itu berhubungan dengan wilayah dalam, saudara-saudara, bukan tubuh fisik ini. Semuanya itu berhubungan dengan wilayah dalam. Nah, wilayah dalam itulah dibersihkan dengan, katakanlah itu energi zikir tauhid. Nah, ketika energi zikir tauhid tadi itu sudah menundukkan nafsu, ego kita, sudah memusnahkan setan iblis dan pula di dalam wilayah dalam diri kita itu tadi, maka baru kita tenang. Baru kita tenang. Berada dalam ketenangan. Nah, di dalam kondisi kita dalam tenang itulah baru kita bisa fana atau lenyap. Tetapi kalau kita masih seperti kuda liar juga, melonjak-lonjak juga, belum bisa kita fana lagi. Dan belum bisa terjadi transformasi spiritual. Hati kita masih melonjak-lonjak juga, pikiran kita masih melonjak-lonjak juga. Tidak bisa kita menundukkan pikiran kita, tidak bisa zikir itu mengendalikan pikiran kita, masih melonjak-lonjak juga dia ketika kita berzikir, termasuk ketika kita zikir kalbi, ketika kita melakukan zikir kalbi itu, ketika menyebut Allah, 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 Allah di dalam kalbi, pikiran kita tuh masih melayang-layang juga, pangana kita tuh entah kemana lari jelir mudi, seperti kuda liar lah, melonjak-lonjak aja ke kiri ke kanan, tidak akan terjadi transformasi spiritual. Dan bahkan itu indikator yang menunjukkan kita belum bisa menundukkan wilayah dalam diri kita sendiri. Tidak bisa menundukkan atau belum bisa menundukkan pikiran kita. Masih dikendalikan pikiran kita itu oleh aku, nafsu, setan iblis, laknatullah. Macam-macam saja yang terpikir ketika kita melaksanakan zikir itu. Sulit menundukkannya. Tapi ketika kita telah berhasil menundukkannya, baru terjadi transformasi spiritual tadi. Timbullah kesadaran spiritual yang saya sebut tadi, spiritual awareness. Ya, ketika pikiran itu kita sudah tundukkan, kita tidak memikirkan apa-apa lagi, nah itu disebut dengan kosong. La itu arti tidak, tidak itu arti kosong. Kosong dari segala sesuatu yang kita pikirkan tentang alam fana ini, tentang masalah-masalah diri kita, tentang kesulitan-kesulitan diri kita, bahkan lebih terkecil, kita tidak memikirkan ketika kita dipantak rangi, kita tidak memikirkan kondisi fisik kita ketika melaksanakan zikir, betul-betul kosong, kita tidak memikirkan apa-apa, tidak ada yang kita pikirkan. Bukan kita tidak bisa berpikir, tapi tidak ada yang akan kita pikirkan. Artinya tidak ada objek pikiran kita itu. Nah, ini tentu berbeda dengan filsafat modern. Nyimpang sedikit. Kalau misalnya di dalam filsafat modern dikatakan cogito ergo sum, saya ada maka saya berpikir, maka di dalam perjalanan zikir, keadaan kita bukan karena kita berpikir. Kalau dalam filsafat tidak, filsafat modern cogito ergo sum, saya ada karena saya berpikir. Jadi keadaan eksistensi diri itu dinyatakan karena dia berpikir. Sementara saya mengatakan kita tidak perlu berpikir karena eksistensi kita itu tidak terletak kepada kita berpikir.
Tetapi kita mengosongkan pikiran kita dari segala sesuatu yang lain. Ketika kita tidak berpikir itu, saudara-saudara, apakah kita tidak mempunyai ilmu? Oh, tidak. Nah, di situ letaknya laduni, saudara. Ketika kita tidak memikirkan apa-apa lagi, maka Allah memberikan pengetahuan kepada kita secara laduni. Macam-macam saja yang timbul dalam pikiran kita. Bukan dari hasil berpikir. Justru kalau saudara-saudara membaca proses kreatif, misalnya, seperti Einstein, dia menemukan teorinya itu, MC2 kuadrat itu, bukan ketika dia sedang berpikir, saudara-saudara. Justru ketika dia tidak sedang berpikir. Juga penemu fisika, juga Newton, seluruh proses kreativitas, baik dalam konteks fisika, sains, maupun terhadap seni, musik, puisi, tidak ada timbul kreativitasnya di saat dia memikirkan apa yang harus dikerjakannya. Apa saja bentuk, termasuk pelukis. Dia akan memikirkan suatu lukisan misalnya, dipikirkannya apa yang harus dibuatnya. Enggak bisa dia membuat. Jadi ketika dia tidak berpikir lagi, maka dia akan membuat sebuah lukisan. Itu disebut dengan berpikir secara intuitif. Nah, di dalam Thariqah disebut dengan laduni. Dalam Islam disebut itu laduni. Laduni itu berpikir intuitif. Pengetahuan kita itu didapatkan tidak melalui proses berpikir. Tidak melalui proses berpikir. Tapi berproses intuitif, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pikiran harus dikosongkan agar kita mendapat laduni, ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah ilmu laduni ini banyak orang telah membahasnya. Silakan saja Anda tonton video-video atau buku-buku yang bicara tentang ilmu laduni. Bahkan orang-orang jahil, ustaz-ustaz jahil, ulama-ulama jahil, mengatakan laduni itu tidak ada. Masa kita ingin tahu Al-Quran tanpa kita baca, tanpa kita pelajari, kita tahu saja. Kita ingin mempelajari hadis, tanpa ingin tahu hadis, tanpa mempelajari, kita tahu saja hadis itu. Bukan itu yang laduni. Laduni itu tidak ada arti, tahu kita hafal Al-Quran, tahu kita tahu saja hadis. Bukan itu yang laduni, itu bukan laduni itu. Laduni tidak seperti itu. Laduni itu ketika kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahnya, kita tidak paham artinya, maknanya, tidak paham kita. Tetapi kemudian Allah memberikan pemahaman kepada kita, makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran yang kita baca tersebut. Begitu juga dengan hadis. Ketika kita tidak memahami maksudnya, dan kita tidak bertanya kepada guru, lalu Allah memberikan pemahaman kepada kita. Makna yang terkandung dalam hadis itu yang laduni. Timbul dia pemahaman. Jadi pemahaman kita itu tidak berdasarkan proses berpikir. Tapi secara intuitif. Itu yang laduni. Tapi kan orang berpikir kan bukan begitu. Tahu-tahu kita bisa saja baca Al-Quran, bisa saja hafal Al-Quran. Hadis itu bukan. Al-Quran itu harus dipelajari, saudara. Harus dihafal, hadis begitu juga. Tapi memahami makna-maknanya, ada proses secara berpikir. Ada teori metodologi tafsir Al-Quran, metodologi tafsir hadis. Ada metodologi di cara-caranya. Itu kan proses berpikir. Tapi kan tidak melalui metodologi itu. Secara intuitif kita paham saja, oh iya itu maksudnya. Itu laduni. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah tidak berpikir dalam zikir itu, maka barulah kita bisa masuk ke dalam wilayah fana. Fana itu artinya lenyap. Yang lenyap apa? Kesadaran jasmani kita, kesadaran terhadap jasmani kita. Sadar kita saya duduk di sini. Sadar kita saya sedang di kamar. Sadar saya sedang dihadapi ini. Itu kesadaran jasmania. Tapi kesadaran yang kita maksud itu adalah kesadaran bersifat rohaniah.
Kita tidak sadar lagi dengan lingkungan kita. Kita tidak sadar lagi dengan diri kita. Yang kita sadari adalah bahwa kita sedang berzikir, berada dalam sebuah alam, alam rohaniah, alam dalam diri kita sendiri. Di dalam alam itu kita sadar bahwa kita sedang berzikir. Sama saja dengan mimpi, ketika kita tertidur, kita kan tahu kita bermimpi. Kita sedang apa-apa di dalam mimpi itu. Tahu kita kan, sadar kita dalam mimpi, kita tahu tuh. Tapi pada waktu itu kita kan tidak tahu posisi tubuh kasar kita itu sedang lagi seperti apa gitu. Kita tidak tahu. Karena kita berada di alam mimpi. Dalam mimpi itu kita punya pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam mimpi. Begitu juga dengan fana. Kesadaran kita dalam fana itu, kita sadar di dalam alam rohani itu sendiri, tapi tidak di dalam alam jasmani. Begitu juga rasa. Rasa kita tidak lagi rasa jasmaniah, seperti sakit, kepocongan, pegal-pegal. Tapi rasa kita itu adalah rasa rohaniah. Rasa yang ada di dalam diri kita itu sendiri, yang sifat tidak jasmani. Rasa jasmani sendiri kita itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah rasa di dalam diri kita sendiri. Disebut dengan rasa rohani. Nah, ini yang fana. Latihannya sulit, saudara-saudara. Lalu, apakah kita harus fana? Itu tergantung. Bagi pemula tidak harus dia fana. Dia harus melatih kafiat zikir. Pada tingkat menengah, middle, tidak istilah ada tim middle menengah, baru ada sebuah proses transformasi spiritual. Tapi apakah itu diskenariokannya? Tidak. Itu berlangsung secara alami. Ketika dia sudah mengamalkan kafiat zikir, atau sudah masuk saja dia kepada transformasi spiritual tadi. Nah, kemudian atau sudah masuk saja dia ke dalam fana tadi. Tidak ada skenario-nya, apakah 2 hari, 3 hari, tidak ada. Dia berjalan secara alami begitu saja menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah fana bagaimana? Setelah fana itulah baru kita timbul pemahaman-pemahaman. Dan setelah fana itulah kemudian kita ditarik Allah, yang disebut dengan mazub. Jadi perjalanan zikir tadi itu memang harus sampai ke titik akhirnya. Itu disebut dengan usul. Tapi apakah dengan tanpa fana kita bisa usul? Yang saya alami tidak bisa. Kalau kita hanya sampai pada tingkat transformasi spiritual saja, ketika kita hanya memiliki spiritual awareness saja sebagai hasil zikir, kita tidak akan bisa sampai kepada usul. Karena perubahan tadi itu dari yang disebut dengan spiritual awareness itu adalah perubahan nafsu kita. Masih dalam proses yang panjang. Ketika sudah masuk fana, baru sudah mendekat-dekati kepada mazub tadi. Kalau sudah sampai mazub, barulah kemudian kita usul. Banyak video-video saya berbicara tentang usul itu. Kita sampai kepada rohani guru-guru kita. Bahkan kita sampai kepada rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya bicara seperti ini kan orang galak. Saya hanya. Tidak alim. Apa anda Al-Quran? Apa anda hadis? Kitab ada tentu. Mengaku usul kepada Rasulullah. Ini kekeliruan ulama-ulama zahir, ustaz-ustaz zahir. Usul dalam tariqah itu tidak ada hubungan dengan kitab. Ini perlu saudara-saudara ketahui itu. Usul itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh-jauh, sampai kepada pendiri tariqah itu sendiri. Usul sampai kepada pendiri tariqah. Misalnya seperti tariqah Naqsabandi. Secara rohani kita sampai kepada Syekh Muhammad Baharudin Naqsabandi rahimahullah. Rohani, bahkan sampai secara barzah. Nah, ketika kita sampai itu tidak ada hubungan dengan kitab-kitab. Apa kitab yang kamu baca, ya kan? Berapa ayat yang kamu hafal?
berapa hadis, tidak ada hubungan dengan kitab-kitab. Karena itu adalah persoalan wilayah dalam diri manusia, itu persoalan rohaniah, tidak ada hubungan dengan kitab. Jadi kadang-kadang ulama-ulama jahil ini nggak bisa dia membedakan mana yang bicara wilayah dalam manusia, mana yang bicara tentang masalah-masalah zahir ini. Membaca-baca kitab itu masalah zahir. Tapi kalau masalah rohani ini tidak ada lagi kitabnya. Itu harus kita tempuh, harus kita alami secara empiris. Ini harus diketahui oleh orang-orang yang baru belajar tarikah. Sehingga dia tidak terprovokasi. Oh malah usul sampai ke Rasulullah, usul sampai apa cuannya, apa amalannya, apa kitab dibacanya, kitab dibaca. Ini persoalan kita, saudara-saudara. Yang bisa memilah-milah nama dan kitab, nama yang tidak ada kitab. Usul itu persoalan rohani, tidak ada kitabnya itu. Yang ada kitab berbicara tentang teori usul, ya usul adalah ini, usul itu di dalam kitab-kitab tasawuf. Tapi mengalami usul itu sendiri tidak ada kitabnya itu. Itu persoalan empiris, bukan masalah teoritis. Gitu. Jadi buku-buku itu di dalam penelitian ilmiah disebut dengan data sekunder, saudara-saudara. Ini kitab-kitab itu data sekunder. Yang data primer mana? Pengalaman empiris. Yang dikaji, yang diuji itu adalah pengalaman empiris ini di dalam penelitian-penelitian ilmiah. Itu saudara-saudara. Di sumber data itu ada dua, sekunder dan primer. Yang sekunder itu apa? Buku-buku, kitab-kitab sebagai pendukung data primer, itu pengalaman empiris itu. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.